ketika kami datang kepada Tuhan dengan remuk hati yang terdalam yang Engkau tahu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Pergumulan, masalah, himpitan apapun, bahkan sakit penyakit, jemaat yang sungguh-sungguh seperti Hana dan Daud yang datang kepada Tuhan. Tuhan melihat hati mereka, Tuhan melihat perjuangan mereka datang kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Ketika mereka fokus, juga jemaat-Mu di tempat ini fokus kepada Tuhan. Apapun persoalannya, Tuhan akan angkat. Kami percaya Engkau sudah cukup di kayu salib mencurahkan darah-Mu hanya untuk kami, karena kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu oleh Roh Kudus yang akan menyampaikan kepada kami umat-Mu di tempat ini lewat hamba-Mu. Urapilah setiap kami jemaat-Mu di tempat ini, sehingga hati kami sungguh benar-benar adalah hati yang subur, siap ditabur benih firman yang hidup, yang memberi kekuatan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sungguh di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat datang, shalom bagi kita semua. Memang di akhir zaman ini dikatakan tanda-tandanya sudah cukup nyata di depan mata kita. Dikatakan bahwa yang menyangkut urusan dengan Tuhan, yang menyangkut urusan dengan rohani itu akan menurun. Karena apa? Karena kondisi yang memaksa. Kondisi yang memaksa artinya dengan apa yang kita terima, info-info lewat panca indera kita itu yang akan membuat kita khawatir, takut, sehingga kita mulai menyimpang fokus yang tadinya kepada Tuhan benar-benar mungkin hampir 100%, bergeser fokus kita kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, yaitu informasi-informasi yang menarik hati kita. Padahal dikatakan hidup mati kita adalah milik Tuhan. Artinya semua waktu kita diarahkan kepada Kristus. 2 kali saya sampaikan dulu tentang khotbah menyangkut di Yeremia, Yeskiel, bahwa karena manusia tidak bisa datang kepada Tuhan. Tidak bisa kalau bukan Tuhan yang datang kepada umatnya. Bahkan Dia berikan hati yang baru. Bahkan Rohnya tinggal di dalam kita. Itulah caranya untuk kita bisa melihat keagungan Tuhan. Jadi bukan manusia mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari. Datang oleh karena apa? Karena cintanya kepada kita, ingin dibawa kita ke tempat kekekalan yang luar biasa. Saya akan lanjut. Saya juga kemarin bergumul, apa sih ya Tuhan judulnya, saya nggak ngerti. Taunya saya baca-baca terus firman Tuhan, saya merenung sebanyak-banyaknya. Tetapi luar biasa, Tuhan ingatkan saya, bagikan tentang iman yang berakar dan bertumbuh. Kaget saya dan belum pernah saya mendapatkan tema itu. Mengejutkan saya, iman yang berakar dan bertumbuh. Dari semua yang saya renungkan, firman Tuhan, saya gali terus. Dari mana mulainya? Saya diteguhkan Tuhan dari 1 Tawarik 16, mari kita buka. Bisa ditampilkan 1 Tawarik 16 ayat 11. Iman yang berakar dan bertumbuh. Tuhan bukakan ini kepada saya.
Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini, 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Karena ini Tuhan kasih ke saya, otomatis mau tidak mau saya bacain banyak tentang tawarik ini. Nggak mungkin kita kan hanya baca cuma satu ayat itu, apa sih maksudnya? Setelah saya baca balik dari belakang dan setelahnya saya bolak-balik, cukup luar biasa. Bahkan sebelum tawarik apa, saya diingatkan Tuhan bagaimana dulu Daud. Ya tadi pujian itu ya. Yang Daud di mana dia bukan berarti lolos dari kesalahan ya. Daud itu banyak kesalahan, kita terkadang melihat lebih banyak sisi kesalahannya daripada dia berbalik kepada Tuhan. Para Tuhan katakan orang yang bertobat, berbalik kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah itu ada, dia yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dari kesalahan-kesalahan Daud itu cukup banyak. Ya, apalagi dosa yang sangat memalukan. Ya. Bagaimana dosa perzinahan dia lakukan dan mengakibatkan semua keluarganya berantakan semua. Tetapi Daud berbalik kepada Tuhan, dia bertobat ketika dia diingatkan supaya dia bertobat. Tuhan bicara kepada seorang nabi dan dia bertobat. Sehingga saya baca bagaimana dia setelah Saul meninggal, dia menjadi raja. Yang luar biasa seorang Daud ini. Dia sangat merindukan rumah Tuhan. Bahkan dikatakan begitu rindunya bahkan dia berlari untuk menuju kepada tempat ibadahnya. Bayangkan seorang raja itu kan tentu pakaiannya kan tidak sembarangan ya. Ya seorang raja ya sampai mungkin pakaiannya wah megah gitu ya. Ya kan nggak seperti kita celana jeans atau apa ya kan, dia megah apalagi pada zaman itu. Bayangkan dia berlari katanya ke rumah Tuhan. Kalau berlari bagaimana kira-kira? Dia pasti angkat jubahnya itu ya. Mungkin dilipat kalau kita ya, kalau pakai sarung kali ya. Gak peduli lagi seorang dia raja. Dia peduli lingkungannya. Makanya waktu dia menari-nari membawa tabut perjanjian itu. Sampai istrinya aja ini udah gak normal ini si Daud ini, seorang raja. Tetapi dia berlari menuju kepada tempat ibadah. Karena kerinduan dia. Bayangkan seorang raja melompat berlari. Baju jubah kerajaan itu bicara tentang nama baik. Bagaimana dia berlari di tengah keramaian. Mungkin orang berkata ini Daud ini udah gila. Udah gak normal. Masa raja yang diagungkan bahkan semua bangsa-bangsa pada zaman itu takut sama dia. Tapi ketika dia ingat mau ke rumah ibadah, dia lari. Artinya bicara apa? Dia kalau datang kepada Tuhan tidak perlu seorang munafik kelihatan wah dipolis-polis, enggak. Saking cintanya dia kepada Tuhan. Itulah harga yang dia bayar ketika dia berbalik kepada Tuhan. Firman Tuhan ini juga ketika dia sudah menjadi raja, Saul sudah mati. Kalau kita baca ke belakang, bagaimana memang ada kesalahan saking semangatnya, ya. Dia bawa itu tabut perjanjian dengan lembu. Padahal lupa dia aturan membawa, mulai pertama dibuat itu tabut itu harus ada tandu. Lupa siapa yang akan bawa, bagaimana caranya ada, tapi saking senangnya pun, saking pingin cepat, dia bawa pakai lembu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyimpang dari aturan, akhirnya meninggal, mati si Uza. Akhirnya disimpangkan lagi itu, nggak jadi, 3 bulan di Roma, Obed. Tetapi setelah itu dia sadar, saya harus bawa. Mungkin dia sudah belajar, kenapa ya kemarin itu gagal ya. Dan ini yang kita pelajari dari Daud. Kegagalan bukan berarti
kehancuran. Kegagalan menjadi satu pelajaran. Jadi jangan takut kita gagal kalau datang kepada Tuhan. Kegagalan itu menjadi pelajaran. Ibaratnya orang belajar, gagal, belajar lagi, oh ternyata seperti ini caranya. Sehingga dikumpulkan semua dengan cara yang Tuhan perkenankan. Untuk apa? Untuk membawa tabut perjanjian ini. Bicara arti tabut perjanjian adalah kehadiran Tuhan nyata. Makanya kalau kita bicara aku masuk ke dalam hadirat-Mu. Kita bayangkan kita berjumpa di tempat tahtanya Tuhan. Kita dibebaskan masuk. Ya kan? Sehingga dari Obed-Edom ini dibawa itu tabut perjanjian. Begitu luar biasa kalau kita baca ceritanya bagaimana. Setiap langkah dia harus persembahkan korban. Luar biasa. Untuk membawa tabut. Artinya dia tidak hitung-hitungan, dia kalau berjumpa bicara tabut itu adalah berjumpa dengan Tuhan, hadirat Tuhan. Itu bicara tabut, makanya ketika berperang mereka, ketika mereka bawa tabut itu, artinya Tuhan menyertai mereka. Pasti menang. Asal mereka sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah perintahkan. Sehingga firman Tuhan ini kalau kita baca nyanyian pujian Daud, luar biasa. Ini sebenarnya tanpa dia sadari inilah penggenapan ke akhir zaman. Kalau kita baca, coba kita renung-renungkan pujian ini berbicara kepada kita di akhir zaman ini. Supaya kita bertindak relevan ini. Cara Daud datang kepada Tuhan. Begitu juga kita. Cara anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan. Ini luar biasa. Bagaimana dikatakan dia mengucap syukur, puji-pujian. Ketika tadi kita puji-pujian itu sebenarnya ya sangat menyenangkan Tuhan, apalagi penyembahan kepada Dia. Seperti penyembahan itu bicara siapakah kita ini, seperti apakah kita ini, adalah seperti siapa yang kita sembah. Itu namanya penyembahan. Jadi kalau kita menyembah Mamon, ya seperti Mamonlah kita. Kalau kita menyembah kepada Tuhan, segambar dengan rupa Allah. Jadi kalau kita menyembah kepada Tuhan, rindu kepada Tuhan, haus lapar kepada Tuhan, mau terus belajar seperti Daud, berbalik datang kepada Tuhan, itulah penyembahan yang sesungguhnya. Jadi penyembahan adalah kita serupa dengan yang kita sembah. Jadi kalau kita menyembah hal-hal yang lain, hati kita di situ, seperti itulah kita. Puji Tuhan, firman Tuhan ini saya diingatkan. Carilah Tuhan. Ini langsung saya ingat beberapa ayat. Ternyata ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ternyata cenderung, kalau kita tidak cari Tuhan, pasti cari dunia, itu aja. Nggak ada di luar itu. Kalau kamu tidak cari Tuhan, berarti kamu condong kepada dunia. Artinya apa? Manusia begitu peka dan mau oleh karena banyak, yaitu yang dilihat, yang didengar, ya, yang dirasakan. Lebih condong manusia itu mengikuti apa yang dilakukan oleh panca indera. Lebih condong, lebih berat, lebih ke sana, sehingga banyak orang ketakutan, khawatir. Karena apa? Berita-berita yang kita dengar bukan berita-berita sejuk. Jadi kalau kita terhisap oleh panca indera kita, apa yang dia lihat, apa yang kita dengar, mungkin kita akan condong kepada menyembah kepada dunia. Sehingga bergeser lama-kelamaan kita menyembah dunia. Bisa dibuka Yakobus 4 ayat 4 ya. Bisa tampilkan. Ini saya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ya. Yakobus 4 ayat 4. Saya bacakan.
Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kenapa diminta kita cari Tuhan? Karena tanpa kita mencari dunia, sudah ditawarkan oleh dunia ke panca indera kita. Sehingga kita harus lawan. Kita harus sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kalau Amsal 2 dikatakan ayat 4, kita seperti dikatakan mencari perak, seperti mencari harta karun, maka Tuhan akan menyatakan dirinya. Kita akan mengenal dia, dan selanjutnya kalau kita baca Amsal 2 itu semua, wah luar biasa. Kalau saya dengar banyak hamba Tuhan yang menceritakan bagaimana perak itu, mencari seperti perak itu, katanya perak itu akhir daripada produksi dengan berkualitas tinggi ketika perak itu bisa kita pakai bercermin. Itu baru namanya kualitasnya sudah selesai. Kalau tidak, hancurin lagi. Jadi sampai dibakar ribuan derajat, dipoles segala macam. Bagaimana memproduksi perak itu ternyata begitu, ribuan derajat. Jadi dikatakan dia selesai memproduksi perak ini ketika kita lihat perak itu, kita lihat muka kita ada di sana. Itu baru selesai. Jadi dikatakan seperti mencari perak, sampai kita ini dengan Tuhan begitu, pikiran dia adalah pikiran kita pikiran dia. Ya kan? Hati dia, hati kita, hati dia. Makanya firman Tuhan banyak menjelaskan, jika kamu ada di dalam dia, dan kamu ada di dalam, dan Tuhan ada di dalam kita, dan firman-Nya ada di dalam kita. Gimana ya, nggak bisa putus ya. Kamu di dalam, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Kira-kira gimana itu? Sudah menyatu. Mintalah apa yang kamu inginkan, maka kamu akan menerimanya. Ya iyalah. Yang kita minta tentu pikiran seperti yang Tuhan kehendaki. Gak mungkin lagi keinginan kita. Kita sudah disalibkan daging kita ini, udah mati, gak perlu lagi dia, taunya kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau di Yohanes 15 ayat 7, jadi siapa yang ada di dalam firman-Nya dan firman-Nya di dalam kita, mintalah apa yang kamu ingin, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya bicara apa? Hati Tuhan sudah di dalam kita. Hatinya Tuhan. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, berarti bisa ya. Ada lagi nih. Markus 11 ayat 23. Bahwa ketika kamu udah berdoa, yakin bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita masih kurang. Makanya dikatakan iman yang berakar dan bertumbuh butuh progres. Saya juga begitu. Nggak langsung jadi gitu ya. Belajar terus. Cari Tuhan. Cari. Makanya dikatakan Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kenapa Tuhan taruhkan firman itu di sana kalau kita baca perikop ini? Karena apa? Kekhawatiran itu membuat kita condong kepada dunia. Membuat kita akan kejar. Kita kejar apa yang kelihatan. Yang keinginan kita. Kita kejar. Sebenarnya dikejar karena apa? Karena khawatir sebenarnya. Itu sebenarnya. Tapi kalau dikejar karena untuk kemuliaan Tuhan beda. Tapi karena dasarnya khawatir, takut, dia kejar. Akhirnya lupa dia sama Tuhan. Makanya dikatakan orang yang dikatakan mendua hati, seperti gelombang laut, gak jelas hidupnya. Itu seperti yang di Wahyu dikatakan gereja Laodikia ya, aku muntahkan kamu. Mendingan aku dingin, kamu dingin atau panas, sudah. Selain itu enggak ada suam-suam kuku. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau enggak diterima di dalam kan pasti kita keluarkan.
Pasti kita keluarkan. Kita baca itu renungan itu untuk akhir zaman, gereja terakhir itu. Gereja terakhir, itulah akan muncul lebih banyak nanti orang akan ke sana. Akan lebih condong kepada perkara-perkara dunia. Karena apa? Serapan teknologi canggih sekarang begitu. Dulu kan koran dulu mungkin, apalagi Pak Puji mungkin sekali sebulan ketemu koran kali ya. Kalau tempat saya di Siantar sekali 2 minggu, itu pun jauh belinya. Kalau sekarang nggak perlu koran, lihat orang jualan koran dikasih gratis pun kita nggak minta. Karena apa? Di tangan kita lebih canggih. Jadi perlu keputusan. Ini kita harus mengambil sikap, memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan carilah dikatakan kekuatannya. Jadi banyak orang melakukan dengan cara kekuatan. Karena apa? Pintar kan? Apalagi kalau dia dokter, profesor ya. Pasti dengan kekuatan pengetahuannya. Makanya ini turunannya dari waktu di Taman Eden ya. Ketika Adam, Hawa memakan buah pengetahuan. Nah, itu kan pengetahuan. Maka dia akan terpisah dari Tuhan. Dia akan mati secara rohani. Karena dari pohon pengetahuan itulah. Tapi ada satu lagi, pohon kehidupan. Ya. Mungkin kalau diambil langsung pohon kehidupan itu mungkin hidup tanpa dosa. Tapi dia pilih pohon pengetahuan karena apa? Menarik. Dengan panca indera. Ini bagus ini pohonnya, buahnya juga menarik ya. Kita lihat buah-buah dunia sekarang ini sangat menarik. Saya dengan Pak Ruben kemarin, Pak Andreas, sama Hengki ya, mengikuti acara Pria Sejati, Pria yang Maksimal. Wow, luar biasa. Bagaimana dibukakan kebenaran itu. Ternyata betul, modusnya iblis dari zamannya Adam itu nggak beda sampai sekarang. Pohon pengetahuan itu akan membuat kita mengandalkan apa yang kita tahu secara pengetahuan untuk mendapatkan sesuatu. Makanya Tuhan Yesus ketika di Galilea mencari murid-muridnya, 4 tukang nangkap ikan ya. Simon, yang dikatakan Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ini nelayan. 12 dari murid Tuhan Yesus, 4 itu nelayan. Dan tidak berpendidikan. Bahkan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, sampai terheran-heran, ini orang gak berpendidikan tapi luar biasa dipakai Tuhan. Ada 4. Tapi, kehidupan mereka, pengalaman mereka, kenapa dipakai Tuhan? Kalau kita lihat, nelayan itu adalah pemberani. Pemberani nelayan. Bayangkan kalau nangkap ikan, saya kan jurusan perikanan di IPB. Menangkap ikan itu nggak siang, malam. Baru dikasih aja lampu, ikan itu datang. Tinggal jaring aja. Malam-malam menangkap ikan ke tengah laut. Makanya pakai lampu kan, supaya ikan itu ngumpul di cahaya. Tinggal kita ngambilin aja. Nggak usah mancing, apalagi masukkan itu. Jaring itu dapat semua. Nelayan itu ada pemberani. Makanya Petrus kita lihat tuh. Wah, beraninya sampai nggak mikir gitu. Ya kan? Maju terus. Soal masalah benar atau tidak, nantilah urusan nanti tuh katanya. Pemberani. Nelayan itu adalah pemberani. Kedua adalah dia itu sangat dengan teman-temannya nggak bisa dipisah. Cepat menolong. Bayangkan di laut, dilihat temannya sampannya mau jatuh, mungkin berenang langsung. Karena merasa dia pun suatu saat akan seperti itu. Jadi kerjasama menolong itu sangat luar biasa seorang nelayan. Cepat, makanya waktu Petrus mendapatkan ikan banyak, dia panggilkan teman-temannya. Dipanggil karena jaringnya udah mau sobek. Ayo sini. Ada berkat dipanggilin temannya. Ada masalah pun dipanggil temannya. Ada masalah nggak dipanggil. Datang sendiri karena dia memang jiwanya pemberani
dan mau menolong saudaranya, apalagi di laut. Pemberani. Dan dia ketika dia punya feeling kuat. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang, pergi lagi, tebarkan sebelah kanan. Gimana sih, nggak masuk akal. Insting muda itu bukan malam. Yang insting dia taunya ikan itu, dia tahu jam-jamnya, waktunya ikan itu, musimnya dia tahu. Tapi Tuhan Yesus bilang, tebarkan. Instingnya yang tajam, secara alamiah pengetahuan, diremukkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dia langsung, aku mau mengikut kamu. Walaupun tidak berpendidikan, tapi pintar insting. Mana mungkin ikan bisa datang seperti banyak sampai dia panggil teman-temannya. Gak masuk akal. Makanya semua pengetahuannya itu diruntuhkan sama Tuhan Yesus. Makanya ketika iman kita untuk bertumbuh, berakar itu butuh proses. Setiap umat Tuhan berbeda-beda, tidak sama. Walaupun mengikut Tuhan 40 tahun, 20 tahun, belum tentu. Bisa-bisa yang setahun, 2 tahun bisa ngejar. Karena kembali kepada keputusan kita. Dan itu kelihatan bisa diuji dari buahnya. Kan gitu kan? Ya, Matius 12. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau kita baca itu Matius 12 ayat 30 sekian itu. Jadi semua orang walaupun aku sudah mengikut Tuhan mungkin puluhan tahun atau berapa tahun, ternyata ada yang baru menyerahkan hidupnya. Ya. Seperti wanita Samaria, ya kan? Luar biasa. Baru menyerahkan hidupnya, dia hatinya sudah melekat kepada Tuhan. Bahkan dia ikut Tuhan, dia mau. Dengan waktu yang singkat, Tuhan pakai dia. Ini luar biasa, bagaimana kita mencari Tuhan. Bagaimana kita memakai kekuatan Tuhan. Memang kita harus melepaskan keegoan kita, pengetahuan. Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Minta caranya Roh Kudus. Kemarin itu sama Pak Ruben, luar biasa. Saya ingat waktu dibilang hanya satu kata, satu kalimat ya. Jadi ingat saya, tentara itu ya, yang bagaimana hambanya yang sakit gitu ya. Satu kata saja, hambaku pasti sembuh. Waktu Pak Yohanes namanya ya, hamba Tuhan tadi malam itu. Ketika satu kata saja kalau itu dari Tuhan, itu pengaruhnya luar biasa. Nah, kemarin itu kesaksian karena seorang yang lumpuh, sakit. Suaminya, istrinya, jadi merasa suami ini nggak berguna lagi, apalah segala macam. Jadi marah atau gimana, nggak bekerja ini segala macam. Bagaimana cara melayani seperti ini? Memang butuh kita terhubung dengan Tuhan, minta dari Tuhan apa yang harus diucapkan. Karena banyak orang ketika datang kunjungan melayani langsung firman, langsung wah, sampai-sampai dia mungkin marah ya, dikotbahi terus. Tapi karena dari Tuhan, dia hanya berkata, kami mengasihimu. Bapak kuat, hebat, waktu masa sebelum sakit, Bapak sudah maksimal buat kami. Wah, itu kepercayaannya naik. Hormon-hormonnya mulai berproduksi. Tapi kalau datang ke sana, ya kasihan ya. Gimana ya? Sembuhnya gimana ya? Ternyata luar biasa. Pelayanan-pelayanan yang efektif itu seperti itu. Cari Tuhan. Cari Tuhan dan cari kekuatannya. Yang ketiga dikatakan, kita cari wajahnya. Nah, saya ingat kalau anak kecil mungkin ya, yang sudah masih kecil ya mungkin Ibu Melda ya, Pak Jet, mungkin si Eren ada sesuatu yang diambil atau mau diapain, pasti dilihat dulu wajah mamanya. Kalau mamanya senyum, wih semangat.
Tapi kalau dikasih kode apa matanya, berarti jangan. Tidak perlu ngomong, dia udah tahu. Ketika datang cari wajah Tuhan, ketemu saja, damai sejahtera luar biasa mengalir. Makanya kita cari wajah Tuhan. Artinya terus terhubung sampai kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika ketemu, makanya ketika misalnya Aaron bisa, dia mau lakukan sesuatu, bisa apa tidak ini? Pasti dilihat wajah bapak mamanya. Kalau dikasih kode senyum, berarti oke. Kalau tidak, tinggal jari begini sudah tahu. Jangan. Kalau kita datang kepada Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Cari wajah bicara ini apa? Ya, itu kode kan. Kalau kita kan begitu tadi ya. Tergantung orang tua ya. Kedip aja sekali artinya apa gitu kan. Kalau 2 kali jangan gitu kan. Nah, seperti tadi kasih kode senyum. Oke. Jadi kasih teladan. Dia tahu masuknya. Jadi ketika kita berjumpa dengan wajahnya Tuhan, kita tahu apa maunya dia. Kita cari perkenanan dia. Apa yang dia mau, apa yang Tuhan mau. Jadi orang yang imannya berakar bertumbuh, bukan lagi center ke dirinya. Bukan lagi, Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ikan lagi. Bukan aku lagi. Tapi dia lihat wajahnya Tuhan. Oh, iya siap Tuhan. Saya mau melangkah untuk Tuhan. Tidak lagi buat kita lagi. Hanya doa kita kalau kita hitung lebih banyak doa untuk diri kita apa untuk orang lain. Makanya dikatakan saling mendoakanlah kamu katanya kan. Saling mendoakan. Kira-kira kita ini pernah mendoakan saudara kita berapa orang ya? Daripada mendoakan dirinya. Mengeluh kepada Tuhan karena dia punya masalah, sakit segala macam. Bahkan menyalahkan Tuhan jadinya akibat senternya ke dirinya. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, bertemu muka dengan dia, kita lihat wajahnya ketika dia disalib. Wah, kita bilang, kasih setia Tuhan. Saya mau balas enggak bisa. Tidak bisa dengan apapun saya balas dengan perbuatan Tuhan. Ketika kita renungkan ketika Yesus dicambuk. Seharusnya kita itu. Makanya Tuhan Yesus disalibkan, mati bagi kita. Bukan untuk kita, tapi bagi kita. Kitalah seharusnya itu. Ya, kita. Ketika kita renungkan, bagaimana wajahnya Tuhan. Sudah melakukan dengan maksimal kepada kita. Bahkan kalau kita baca itu Yohanes 3:16 juga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya bicara apa? Dunia tidak mengasihi dia. Dunia tidak peduli sama Tuhan. Makanya kita back kepada perjanjian lama. Dengan maunya dia, menyembah kepada Tuhan, menyembah ke terapin, ke patung mana. Tidak ada masalah. Bebas. Tetapi, oleh karena kita itu dikasihi Tuhan, dia berikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, memberi yang terbaik. Kita nggak bisa bayar. Ketika kita renungkan dia disiksa, sebenarnya kitalah seharusnya mendapatkan itu murka Allah. Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Sehingga kalau kita renungkan, Tuhan kok banyak yang mati konyol di mana-mana di dunia ini. Kenapa cuman kami yang diselamatkan gitu ya? Terkadang kan berpikir kita ya. Ya kita peganglah firman Tuhan, upah dosa adalah maut, memang sudah. Kalau nggak datang kepada Tuhan, tidak bertobat, ya sudah. Upah dosa maut, dia sudah seisi dunia dikasihi. Tapi kalau kita tidak ambil, bagaimana? Makanya kita bersyukur. Kita bertobat itu karena ada yang berdoa buat kita. Ada yang peduli pasti. Makanya dikatakan satu orang diselamatkan itu bicara tentang bagaimana kita bergumul untuk saudara kita. Makanya ada seorang
ibu suaminya 30 tahun, ada yang 25 tahun baru bertobat. Begitu jahatnya suaminya. Kalau kemarin malam kesaksiannya 17 tahun. Tapi ada yang 30 tahun. Ada 25 tahun. Itu lagu apa itu? Ada lagunya yang bagaimana bahasa Inggris itu. Lupa saya lagu, tapi luar biasa. Jahat-jahatnya akhirnya dia kan ke laut. Akhirnya dia karena jahat juga, sekapal itu pun sama dia nggak suka. Tapi siapa? Lagunya apa itu? It is well ya. It is well. Apa tuh? Lagunya itu saya renungkan. Ternyata dia jatuh ke laut. Tapi teman-temannya udahlah, alat pancing yang besar itu ngambil dia. Ngangkat. Sehingga dia di kapal itu, dia bertobat. Langsung dia pergi lari pulang ke kuburan mamanya. Karena udah puluhan tahun didoakan, akhirnya ke kuburan mamanya pergi. Tapi dia sudah bertobat. Artinya doa itu walaupun yang mendoakan sudah dipanggil Tuhan, tetap hidup imannya. Luar biasa kan? Muncullah lagu itu, kalau kita nyanyikan itu. Itulah lagunya orang yang bertobat itu puluhan tahun baru dia bertobat. Dan banyak kisah-kisah bagaimana seorang di Amerika, bagaimana dia punya usaha terbakar semua. Bahkan istrinya di laut, di kapal pesiar, masalah, segala macam. Dia harus pergi ke laut sana, udah tenggelam atau gimana. Pada waktu dia mencari, dia menuliskan tulisan. Hancur semua, dia bertobat luar biasa, ada lagunya juga ciptaannya. Ada kisah-kisah yang luar biasa ketika kita mensyukuri. Makanya firman Tuhan dikatakan di Tawarik ini, Daud mensyukuri. Dia mengangkat pujian-pujian dan mazmur. Dan dia sangat concern mencari wajah Tuhan. Makanya kalau dia berperang, dia selalu nanya Tuhan kan. Dia nggak pakai kekuatannya. Tuhan gimana kira-kira, maju apa enggak? Maju. Baru maju dia. Nah, seperti itu. Jadi Daud itu benar-benar, makanya dikatakan Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Bukan karena kehebatannya. Karena dia berbalik daripada kejahatannya, dia langsung konsen, ambil keputusan ikut Tuhan. Itu luar biasa. Kalau kita lihat kisah Daud itu ya, bagaimana dia remuk hati, seperti lagu tadi. Makanya dikatakan bagaimana kita mencari Tuhan. Bicara cari Tuhan, bicara hati. Hati. Makanya dikatakan hati yang sudah gembur ketika firman Tuhan, dia kan bertumbuh, berakar. Jadi persoalannya ketika saya menyampaikan firman, bukan firman tidak berkuasa, tetapi kitanya enggak menerima hati kita. Karena apa? Pikiran ini kemana-mana. Masalah apa gitu. Sehingga hati kita ini tidak siap menerima firman. Tapi kalau kita ketika mau mendengar firman, ucapan syukur puji-pujian, makanya kenapa ada puji-pujian, penyembahan dulu ya. Supaya hati kita siap menerima. Ketika dia melompat-lompat pujian penyembahan, ya syukur bermazmur, pas firman ini sebenarnya menggolkan. Ibaratnya saya itu di depan gawang. Jadi yang menarik itu, yang membawa jemaat itu adalah WL ini agak capeknya membawain, menggiring ini. Datang pengkhotbahnya tinggal nendang aja bolanya, gol. Iya kan? Jadi bukan saya itu enak kerjanya. Tinggal golin, tapi tadi pujian kurang ini kelihatannya ini. Wah, kurang semangat supaya hatinya siap menerima firman. Itu sebenarnya kenapa itu ibadah itu dibuat seperti itu. Perlu kan proses persiapan gitu kan. Enggak ujung-ujungnya ditanam belum diolah tanahnya tok tancap. Hasilnya pasti nggak maksimal. Makanya kenapa persiapan di depan ini musik WL Singer itu wah ngangkat gitu.
dia mempersiapkan. Akhirnya panca inderanya terfokus kepada pujian penyembahan. Bahkan ada yang bermazmur, ya, ada yang berdoa, ada yang bernubuat, segala macam. Hatinya siap. Ketika saya pendeta atau hamba Tuhan menyampaikan firman, Roh Kudus itu langsung templak hati kita, terima karena pekerjaan Roh. Wah, luar biasa. Makanya ibadah kita kenapa harus seperti itu? Seperti itulah Daud menari-nari, berlari. Ya kan? Kalau orang Batak di HKBP itu susah bergerak, apalagi ibu-ibunya pakai konde dulu, seperti Kartini kan kalau orang Batak. Padahal Tuhan inginkan seperti Daud, lompat-lompat semua. Gak peduli mau dibilang apa kek, yang penting hatiku fokus kepada Tuhan. Makanya kita baca dari ayat pertama, bagaimana dia memuji Tuhan, bermazmur, ya kan? Sampai begitu luar biasanya Daud itu. Sampai dia membawa, sehingga apa? Tabut itu sampai bicara Tuhan hadir, memberkati bangsa Israel. Dan saya percaya, di zaman kita, ini relevan. Ini yang kita pakai bagaimana kita mau keluar dari masalah. Mari, serukan nama Dia. Ajaib Tuhan, luar biasa, perkara-perkara yang luar biasa. Maka kalau kita baca selanjutnya itu, mengagungkan Tuhan. Pokoknya nama Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan. Terus memuji Dia. Maka dikatakan, Allah bertahta di atas puji-pujian. Kalau firman seperti ini, ya haleluya, tinggal gol berapa yang siap menerima. Ya kan? Gampang. Tapi memang pergumulan saya, berhari-hari saya harus berjuang, mempersiapkan bagaimana ini Tuhan, apa ya. Nah, tapi kan gak bisa kalau gak ikut nanti pujian penyembahan, membawa firman ini siap untuk, karena setiap orang kan beda-beda. Mungkin dia datang-datang ke sini pergumulannya berat. Hatinya harus ini dulu disiapkan. Sama pujian, penyembahan, bermazmur, meninggikan Tuhan terus, terima kasih Tuhan, ucapan syukur. Terus, disitulah Roh Kudus bekerja. Ketika firman masuk, langsung Roh Kudus menemplak langsung. Makanya dikatakan, aku memberi hati yang baru. Rohku diam di dalam kamu. Roh Kudus yang di dalam kita sudah memeteraikan kita. Jadi tergantung kita. Mau bagaimana Roh Kudus mau bebas beracara, makanya dikatakan kepenuhan Roh. Bicara itu apa? Orang bayangkan ngeroh gitu, kepenuhan Roh itu apa ya? Kepenuhan Roh. Seberapa persen kita kasih hati kita kepada Tuhan? Itu kepenuhan Roh. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kalau urusan pelayanan oke, tapi kalau urusan ini jangan dulu lah. Ini bisnis saya agak beda ini. Dia nggak kepenuhan. Kalau yang ini setengah-setengah dulu lah. Tapi kalau ini saya setuju, saya full, saya serahkan kepada Tuhan. Jadi kamar-kamarnya itu nggak penuh. Kepenuhan Roh itu ketika kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa muka dengan muka. Artinya kita berkata, waduh, siapakah saya ini? Saya mau balas kebaikan Tuhan. Tidak sebanding, hanya ucapan syukur, pujian, penyembahan yang bisa saya naikkan. Karena Tuhan senang mendengarkan pujian kita, penyembahan kita. Kenapa? Lucifer kan gak ada lagi kan? Dia kan kepala pujian. Jadi ketika dia belum jatuh, ya dialah kepala pujian dengan sepertiga malaikat memuji menyembah Tuhan terus 24 jam. Kan jatuh, sepertiga dibawa juga pasukannya semua ya. Mungkin sepertiga buat Michael, malaikat Jibril gitu-gitu kan. Ternyata sepertiga malaikat surga memuji Tuhan 24 jam. Dan itu kosong.
Tuhan berkata, aku akan menaruhkan rohku di dalam batin mereka. Dan mereka akan mengikuti firmanku. Jadi kitalah pengganti Lucifer dengan pasukannya untuk memuji dia. Makanya sungguh-sungguh mempersiapkan pujian. Ibaratnya kita itu datang kepada, ketika kita memuji Tuhan tadi, langsung Tuhan berkata kepada semua malaikat, berhenti. Pelamongan mau memuji saya. Itulah senangnya dia. Itu aja. Tuhan gak butuh duit, gak butuh kekayaan. Dia punya segala-galanya kok. Gak perlu. Ada orang kaya, wah kirim duit per puluhan, kasih. Dia pergi kemana? Titip ya, apalagi nitip lagi. Tuhan gak butuh itu. Tuhan butuh hadir bersama-sama dengan kita. Ketika dia lihat penyembahan dari Pelamongan. Dan dari yang tempat lain seluruh dunia. Dia melompat dari tahtanya. Wow. Lucifer dengan pasukannya 24 jam. Tuhan inginkan kita juga 24 jam. Tetapi 1 minggu sekalipun dianya senang banget. Langsung dia bertahta di atas pujian. Dia datang menghampiri kita. Tanpa kita sadari, sakit penyakit hilang, masalah terbuka jalan, pintu-pintu tertutup, dibuka semua, dibongkar. Karena kehadiran Tuhan. Itulah yang dikatakan tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian sekarang mana? Ada Roh Kudus. Itulah tabut perjanjian di dalam hati kita. Roh Kudus. Jadi kemana-mana kita bawa tabut ini. Yakin terus ada Tuhan bersama saya. Immanuel. Kalau dulu terbatas. Dibawa tabut. Ya sampai di situ aja kemenangannya. Tetapi kalau setiap kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan Roh Kudus, yaitu tabut perjanjian itu. Sudah ada di dalam kita. Bahkan waktu 2 minggu yang lewat saya katakan. Perjanjian Tuhan yang baru ditaruhkan kepada hati kita. Bukan seperti yang nenek moyang. Yang dikatakan perjanjian tertulis Taurat. Bukan. Perjanjian yang dimaksud di situ. Perjanjian baru dari Tuhan. Ketika Roh Kudus di dalam kita. Wah, itu damai sejahtera luar biasa. Kita hanya senyum sama orang bisa bertobat. Itu luar biasa kan? Ketika kita makanya penginjilan efektif itu ketika kita membangun hubungan. Mungkin pertama dia gak bertobat. Lama-kelamaan membangun hubungan terus. Perhatikan. Dia akan berkata ini yang lain, yang satu ini beda. Padahal kita gak bagi firman. Cuma memperhatikan aja. Akhirnya dia bilang, dari mana kamu bisa begitu baik? Saya kan seberang. Karena Tuhan mengasihi kamu. Kata-kata sepatah kata membuat dia bertobat. Karena aku mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Langsung kaget dia, disitulah bertobat. Kata-kata dari Roh Kudus yang di dalam kita. Efektif sekali. Tidak, kamu kalau enggak besok mati, masuk apa kamu? Neraka apa? Surga? Apa ini? Gawat. Apalagi baru kenal ya. Ini malaikat dari mana ya? Makanya dikatakan, kebenaran tanpa kasih, itu nonsen. Kebenaran di dalam kasih. Kalau kebenarannya sebenarnya kita itu masuk neraka. Upah dosa dalam maut, masuk neraka. Tapi karena kasihnya melebihi daripada kebenaran itu, dia datang mengambil kita. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu kepada siapapun, mau kebenaran, kebaikan, harus di dalam kasih. Itu yang membuat perubahan di lingkungan kita. Itu. Makanya banyak orang Kristen ditonton dan menjadi batu sandungan. Belum pelaku, masih ditonton. Ini, pembunuhan gawat ini. Tapi Kristen ya, gawat. Waduh, batu sandungan lagi.
Waduh, dengar cerita itu, disitulah kita berduka. Bukan sekedar tonton. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita. Kita berduka melihat mereka itu, karena mereka tidak di jalan Tuhan. Sehingga doa yang kita naikkan itu benar-benar dari hati, bukan sekedar kata-kata. Ampuni dia Tuhan, dia ngatur. Enggak. Tapi karena dari dalam ini berduka melihat saudara kita, mungkin ada orang tua atau adik atau kakak yang belum bertobat, berduka di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau dia masuk neraka. Itu dari hati yang meluap. Makanya tadi kesaksian itu, meninggal pun ibunya. Bayangkan di laut dipakai panci yang besar itu, mungkin luka lah kali ya, ditarik sampai ke teman, udah biarin aja. Ada yang bilang pro kontra. Kesaksiannya kalau kita baca pro kontra. Sementara badai sudah begitu, udah biarin aja mati. Memang dasar itu. Tapi ada yang menancapkan yang besar itu, mungkin untuk ikan besar, jadi kena dia. Mungkin luka yang dia rasakan itu berat sekali. Tapi dia berpikir, kalau enggak di kail saya mungkin ini tembus ke sini kali ya, supaya dia bisa diangkat. Di situ dia bertobat. Jadi kita mencari ketika kita berjumpa dengan Tuhan, bertemu muka. Kita lihat kodenya Tuhan, dia bersedih. Wah, saudaramu lihat itu, belum bertobat itu. Jangan egois. Lihat keluargamu dimulai dari Yerusalem. Gumulkan. Mungkin Tuhan Yesus menangis. Karena kita belum berjumpa dengan Tuhan. Dia akan berkata, aku segera mau datang. Bela dia di hadapanku. Karena kita lah yang dipakai Tuhan untuk saudara-saudara kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, iman kita berakar ketika kita bertindak. Makanya iman tanpa perbuatan kosong ya kan. Tapi bagaimana aplikasinya? Saya juga merenung-renung gitu. Apa ya aplikasinya ya? Cuma firman udah terserah. Menggantungkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Apa maksudnya berserah? Kadang saya tanya-tanya. Bergantung kepada, maksudnya apa ya bergantung? Apa digantung apa bagaimana ini? Karena ada orang sepotong dan iblis suka itu. Enggak aplikasinya gitu. Mari Bapak Ibu. Ketika datang itu aplikasi, oh iya. Berduka ya, memang kita harus berdoa sungguh-sungguh sama keluarga kita gitu. Walaupun menjengkelkan ya. Kita harus berduka. Kalau belum berduka, kita doa itu sia-sia. Makanya tadi pujian Tuhan itu ya. Wih, sampai air mata. Dan tidak berhenti. Itu namanya berduka. Meminta dari Tuhan. Sampai Tuhan jawab. Walaupun dia dipanggil Tuhan. Tuhan tidak berhutang. Imannya tetap. Bertobat anaknya. Dan banyak kesaksian itu. Mari Bapak Ibu. Kalau belum ada hati belas kasihan, kita belum berjumpa dengan Tuhan. Ketika melihat kita renungkan, saya kakak beradik berapa ya? Saya terus terang aja. Saya baru muncul grup Tobing, kami 9. Kalau saya lihat adik saya, bang saya, kadang dikirim gitu ya, mereka apa, saya lihat udah keriput, mukanya udah apa, gimana di kampung ya. Kalau kita kan masih ada bedak-bedaknya ya. Saya nangis kadang, aduh Tuhan, saya bilang, aduh udah krempeng. Tapi gimana Tuhan, ini belum bertobat, masih mabuk ini orang. Berduka. Kita harus bawa kepada Tuhan. Gak berketepatan ada grup keluarga. Sehingga muncul walaupun di mana-mana mereka sekarang. Baik keponakan-keponakan kita, baik siapa. Jadi muncul karena ada grup itu kan. Hanya kita, ya ampun. Inilah pelayanan yang paling efektif. Dengan adanya teknologi, kita bisa menjangkau saudara-saudara kita. Berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bersedih lihat dan kesedihan Tuhan sampai kepada kita belas kasihannya. Dan kita berjuang
Tuhan selamatkan dia. Itulah beda doa yang bukan dari duka dengan hanya biasa-biasa. Hanya berdoa, berkati dia Tuhan, gini. Beda dengan, ini orang saya kenal ini, aduh Tuhan tolong. Itu beda, seperti Hana tadi. Sampai air mata. Kedua, seperti Daud. Kalau datang ke rumah Tuhan, dia berlari, gak peduli. Kalau kita pakai sarung, angkat sarung ya. Ikat lari, raja kita jauh, ngapain itu? Ke rumah Tuhan. Bukan dikawal ya, pakai kuda kayak apa kayak. Ini lari. Saking ininya rindu kepada Tuhan. Berjumpa. Jadi pujian itu pas kalau tadi pujian saya renungkan, iya ya, khotbah saya. Saya ingat langsung Daud bagaimana dia berlari. Itulah yang dikatakan berkenan kepada Tuhan. Minggu depan saya lanjutkan, waktunya kan sudah ini ya. Tapi kita percaya ketika kita mencari Tuhan, artinya mencari kehendaknya, hati Tuhan, mencari kekuatan Tuhan, kita harus berjumpa dengan wajahnya Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana hati Tuhan. Untuk kita boleh mentransfer kepada saudara-saudara kita dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan ini. Doa-doa yang kita sungguh-sungguh angkat kepada Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dimulai daripada saudara-saudara kita di Yerusalem. Kita bangun hubungan dengan teknologi yang canggih. Mari semua kita, kalau belum ada grup keluarga, minta bikin sendiri. Supaya kita lihat wajah-wajah mereka. Sangat berbeda orang di dalam Tuhan dengan di luar Tuhan. Pasti di luar Tuhan ada binasa. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Dan kita percaya Roh Kudus adalah roh yang membuat kita menyala-nyala. Untuk kita boleh melihat jiwa-jiwa, belas kasihan turun. Dan semua adalah pekerjaan roh. Karena dia menginsafkan yang kita angkat kepada Tuhan. Membuat mereka bertobat, datang kepada Tuhan. Bersyukur kita di keluarga kita, dimulai daripada kita yang bertobat. Dan selanjutnya adalah bagian kita untuk keluarga kita. Siapapun itu, keponakan. Atau siapapun dari keluarga orang tua kita, baik itu bapak ibu, masih kita tahu. Ada di kampung, ada di mana-mana. Mari kita harus berduka di hadapan Tuhan oleh karena mereka. Kalau tidak di dalam Tuhan, mereka binasa kekal. Yang tidak ada ujung pangkalnya dari mana waktu sudah unlimited. Dan mereka masuk kepada kebinasaan. Mari kita bawa terus mereka. Terus menjalin hubungan dengan sorga, otomatis menjalin hubungan dengan keluarga kita. Terus pendekatan dengan memberikan kata-kata yang membangun, yang membuat dia menerima damai sejahtera. Ini adalah penginjilan yang efektif untuk kita lakukan di akhir zaman. Karena dimanapun kita tidak ada alasan untuk kita tidak menginjili. Karena semua ada di tangan kita. Handphone kita di tangan kita, kita pakai untuk berdoa bagi saudara-saudara kita dimanapun. Bahkan akhir-akhir ini berita di mana satu negara, bahkan beberapa negara akan rontok, runtuh, gulung tikar. Kita cari negara mana, ambil bagian, berduka untuk negara itu, berdoa bagi mereka. Karena semua apa yang kita doakan, Tuhan akan tampung di kiribatnya. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Dia akan memberikan mahkota kebenaran kehidupan yang kita tidak pahami. Tapi semua kita sudah tabur, sudah kita lakukan ketika kita di bumi ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Tidak berketepatan kami ada di tempat ini berapapun jumlahnya Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih untuk kami menyadari bahwa ketika kami berdoa bukan lagi diri kami,
Tapi ketika kami memberi, maka kamu akan memberi. Ketika kami berdoa bagi orang lain untuk mereka diselamatkan, diberkati, otomatis kami menerima berkat dari Tuhan. Karena itulah yang kami tabur, tentu kami akan tuai. Apapun yang kami berikan, waktu kami, uang kami, hati kami, pengorbanan kami, Tuhan tidak berhutang kepada kami. Karena Tuhan berfirman, ketika engkau melihat aku lapar dan minum, engkau memberi aku makanan. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang Tuhan sudah siapkan, mereka yang haus dan lapar, Tuhan pertemukan dengan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.